Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, jangan lupa hari ini adalah Persib Day, yang mana pukul 19.00 atau jam 7 malam nanti ada laga penentuan untuk lolos ke fase grup ACL 2. Jadi nanti malam Persib Bandung akan menghadapi wakil dari Filipina, yaitu Manila Tiger FC, yang mana ini memperebutkan ya satu tempat gitu ya di fase grup dalam rangka kualifikasi ACL 2, teman-teman. Jadi siapapun yang menang di pertandingan nanti malam akan masuk langsung lolos ke fase grup ACL 2, dan pengundiannya pun ya tanggal 15 atau tanggal 18 Agustus gitu ya. Jadi setelah menang kita langsung bisa melihat nantinya siapa nih lawan kita di babak fase ACL 2 gitu ya, fase grup ACL 2. Nah, ini menarik. Lalu jika seandainya nanti tim yang kalah akan langsung otomatis masuk ke kasta ketiga di kasta Piala AFC gitu ya, yaitu ACGL atau Champion League-nya, atau yang ini ya kasta ketiganya lah kayak gitu ya. Jadi ya siapapun nanti yang menang masuk ke ACL 2, dan siapapun nanti yang kalah masuk ke ACGL. Nah, teman-teman, ini ada yang menarik, yang mana kalau kita mencermati gitu ya beberapa benang merah yang sudah dikatakan oleh Bojan Hodak, dari mulai kita bahas pernak-pernik ACL 2 saja di hari ini, dan ini juga mungkin sekedar informasi buat teman-teman Boboto untuk tiket penjualan, dan yang ingin menukarkan tiket jangan salah tempat. Hari ini penukaran tiket semuanya ada di Sumaba atau Sumarekon Bandung, mulai dari VIP, mulai dari tiket tribun, baik itu timur, selatan, utara, itu semuanya ada di Sumarekon, teman-teman. Ini hal yang baru, ini hal yang seharusnya didengarkan oleh manajemen Persib sudah lama, teman-teman, dan alhamdulillah gitu ya, kita juga sempat ya sering sharing lah gitu ya, maksudnya kita kasih masukan dan lain sebagainya. Ini akhirnya mungkin ya seterusnya juga akan di Sumarekon, alhamdulillah kalau memang betul. Karena ya jangan melihat antusiasme Boboto yang terus menurun karena beberapa hal. Katanya kan tiket Persib sekarang tidak begitu banyak, teman-teman, di bawah 10.000 kabarnya, dan ini ya cukup sedih gitu ya, karena pertandingan terakhir kemarin saja 14.000. Nah, sekarang katanya kurang dari 10.000, teman-teman. Jadi ya termasuk saya hari ini tidak menonton ke stadion karena memang ada beberapa hal yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ini juga memang untuk penukaran terlebih katanya jauh banget, harus ke Dejasaan, dan dari teman-teman yang dari Bandung Timur ya bolak-balik gitu ya, apalagi yang dari daerah timur Kota Bandung juga, dari mungkin Sumedang gitu ya, Cicalengka dan lain sebagainya, Garut, Tasik gitu, itu harus ke Denjasaan, itu muter-muter, ngabisin waktu, ngabisin biaya, bensin juga, dan pulangnya lagi ke Stadion Gebela ini macet, di Gede Bagenya macet. Jadi sangat mengganggu sekali. Jadi kalau bisa yang lebih dekat ya lebih dekat, jangan di kotak-kotak gitu ya. Kenapa hanya tiket yang membeli VIP saja yang bisa menukarkan di Sumarekon Bandung gitu ya. Nah, sekarang semua tiket ada, jangan dipisah-pisahin lagi kalau bisa mah, karena ini keluhan yang memang banyak dikeluhkan oleh teman-teman Bobotoh, tempat penukaran jauh dan kenapa masih harus ditukarkan gitu ya. Dan kalau bisa untuk harga tiket diturunkan, teman-teman. Ini memang sedang dikaji beberapa kemungkinannya, yang mudah-mudahan gitu ya, jangan hanya di bawah 10.000 penontonnya ya, masih dianggap bisa ditampung di Sumarekon. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya
tidak dipisah-pisahin lagi gitu ya. Udah semuanya disemarakan saja untuk penukaran tiket. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ada pernyataan menarik ketika konferensi pers kemarin dari Persib Bandung maupun dari Manila Diger. Dan Persib Bandung tentu saja Bojan Hodak di sini mengatakan bahwa kita juga tidak bisa meremehkan katanya apa yang akan dipertontonkan di atas lapangan oleh Manila Diger ini, karena kan sebagian besar pemain dari Afrika juga, bahkan pemain asing mereka 12 pemain asing gitu ya. Nah, ini menarik dan tidak mudah katanya, ini pertandingan yang sulit nanti malam. Menurut Bojan Hodak juga permainan Persib Bandung saat ini sudah mendekati apa yang dia inginkan, lalu juga walaupun baru bermain 3 harian kemarin, tapi inilah level kebugaran pemain Persib Bandung juga masih terjaga dan kita harapkan menjadi tontonan yang menarik dan kita ingin lolos ke fase grup ACL 2 teman-teman, karena ya kita tahu lah bonusnya sudah besar gitu ya, masuk ke fase grup aja ini sudah mendapatkan bonus yang besar. Kalau berkaca ke musim yang lalu 4,6 M nah diberikan di fase grup ini teman-teman, jadi lumayan ya fresh money untuk Persib Bandung kalau memang sampai lolos nanti malam, amin, doakan saja. Dan juga untuk Manila Diger juga ini keterangannya mengatakan bahwa sebetulnya di sini kita kan cari pengalaman katanya gitu ya. Walaupun begitu ya kita juga akan bermain semaksimal mungkin, walaupun kita tahu Persib Bandung katanya sebagai juara, sebagai ya setidaknya lebih banyak pengalamannya karena kami baru terbentuk di 2018. Jadi tim Manila Diger ini baru terbentuk di tahun 2018 sehingga harus banyak belajar. Makanya kemarin juga manajemen dari Manila Diger sowan gitu ya ke Graha, ketemu Kang Aditya, yang mana ngobrol-ngobrol ya sudah gitu ya. Jadi ya hubungan baik. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan hasil yang baik lah untuk Persib Bandung nanti malam, atau ada lobby-lobby misalkan teruslah Manila Diger mah kita jamu semua tapi buat Persib ya kemenangannya meren gitu ya, tapi enggak lah, ini kita menjunjung tinggi sportivitas gitu di atas lapangan dan kita kirimkan doa saja bagi yang tidak bisa menyaksikan langsung ke stadion. Jadi Bon Jovi juga luar biasa, ini melebihi antusiasme boboto yang datang ke stadion tentu saja teman-teman. Nah, lalu hal yang menarik selanjutnya adalah masalah jersey. Apakah akan menggunakan jersey yang hampir sama dengan yang saya gunakan? Karena katanya memang menggunakan jersey yang musim kemarin, namun ya beberapa hal dihilangkan. Jadi hanya ada logo, nama aparelnya gitu ya, logo, nama aparel dan juga sponsor utama satu yang ada di bawah logo. Nah, apakah yang akan digunakan di ajang ACL 2 nanti malam itu jersey yang biru ini, atau yang digunakan di Piala Presiden sebelum musim ini dimulai, atau ya Piala ACL 2 musim kemarin yang sponsornya Indomie gitu ya. Kita lihat nantilah, ini menarik karena ya sekali lagi ada keterlambatan pengiriman katanya gitu ya, alasannya mah keterlambatan pengiriman sehingga belum menerima jersey, baik itu jersey latihan gitu, lalu juga jersey cadangan buat pemain dan lain sebagainya. Bahkan ya kita juga masih menggunakan jersey yang lama gitu ya, makanya teman-teman sabar dulu saja, kita juga belum punya jersey yang baru. Kalau sudah datang mah langsung kita pergunakan gitu ya jersey yang barunya bintang 4 teman-teman. Itu yang mana ada beberapa juga pertanyaan yang coba kita bahas saja biar dicicil gitu ya, tidak terlalu banyak menumpuk di redaksi. Baik teman-teman, yang pertama, apa bedanya jersey replika dan supporter edition Kang? Oh, ini kalau secara kasat mata beda bahan dan juga sedikit warnanya agak beda teman-teman gitu ya. Kalau ya harganya memang tidak membohongi gitu ya. Ada yang player issue, ada juga yang replika, dan ada supporter edition. Jadi bedanya itu hanya
dari segi bahan dan segi warna gitu ya, mungkin catnya juga atau apa sablonnya gitu ya tidak sekeren yang di atasnya. Jadi supporter edition pun saya pikir sudah cukup teman-teman, karena kita ingin dipakai sehari-hari ketika nyetadion, bukan untuk yang jadi kolektor gitu ya. Kalau kolektor belinya pasti yang player issue gitu, yang 1.190.000-an gitu ya, karena itu dia beli dia simpen aja biasanya kan begitu. Tapi kalau kita pakai untuk setiap laga kandang atau beberapa ya acara yang lain ya, supporter edition juga sudah cukup teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua, untuk harga jersey Persib kemahalan Kang, jadi masih banyak yang KW. Wah ini kalau ya mungkin kan ini apa ya, sekedar sharing saja teman-teman. Untuk yang aparel luar negeri memang agak sedikit awis nggak ya, rada awis sakedik. Namun ya ini juga memang menentukan satu kualitas juga teman-teman. Ya bagaimanapun juga harga sudah dipres, sudah disesuaikan, sudah deal dengan kontrak dan lain sebagainya. Bahkan ya bukan ya, kita harus akuin saat ini teman-teman, saat ini kan yang aparel luar negeri baru ada Persib dan juga apa namanya PSM Makassar yang menggunakan Adidas. Nah, PSM Makassar belum merilis harga jersinya, sedangkan Persib sudah merilis harga jersinya yang paling mahal, player issue 1,1 jutaan gitu ya. Nah, Adidas kita belum tahu, lihat nantilah sampai dengan rilis harga kita bisa tahu. Itu paling juga ya kurang lebih sama dengan Persib Bandung, karena kan aparel luar negeri ini ya kita tahu apalagi yang punya nama besar gitu ya. Nah ini kenapa teman-teman masih banyak yang mungkin bobotoh mengeluhkan harga dan lain sebagainya. Ya kalau menurut saya lebih baik nabung gitu ya, membeli yang supporter edition saja sudah cukup, tidak perlu yang memaksakan di atas level di atasnya teman-teman, karena kan kita ingin setidaknya membantu finansial klub juga gitu, walaupun sedikit-sedikit. Lalu juga apa ini tuh ya, memang jersey Persib sekarang termahal daripada seluruh peserta Liga 1, tapi yang jelas ya kita sebagai supporter ingin support finansial klub kebanggaan kita gitu ya teman-teman. Ya diatur-atur aja lah gimana baiknya gitu ya. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, akun saya dipakai saudara, apa bisa daftar lagi, caranya gimana Kang? Akun ini Persib Apps maksudnya tuh ya, akun Persib Apps ada beberapa memang kendala. Ada yang memang emailnya sudah terpakai lalu dia lupa password, begitu minta password yang baru tidak ada yang salah keterangannya dan lain sebagainya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, akun yang dipakai oleh saudara, nah apakah memang saudara itu membeli atau tidak gitu ya, atau kan beda pikiran ya, beda pandangan lah kita dengan manajemen. Kalau manajemen bisa jadi ini calo juga gitu ya, kok mau bikin akunnya berapa banyak gitu ya. Tapi kalau kita memang kondisinya seperti ini, katakanlah ya akun kita dipakai oleh saudara kita juga ya nggak tahu dia make atau enggak gitu ya. Jadi ya itu tidak bisa kita reset password dan lain sebagainya, itu harus datang langsung ke Graha, nonaktifkan dulu untuk akun kita yang lama teman-teman, atau di aplikasi kita juga bisa hapus akun gitu ya. Nanti mulai terhapus tuh semua data kita tuh, dari mulai nomor KTP, alamat email, nomor telepon dan lain sebagainya. Jadi daftar ulang lagi itu di handphone bisa, tapi kalau untuk bikin akun yang lama ya dengan alamat email yang baru ya harus seenggaknya kan nomor KTP kita masih nyangkut teman-teman, itu harus ke Graha gitu ya. Ya gitu paling, kalau mau bikin dengan email baru atau ya hapus akun, jadi seluruh akun kita akan terhapus, bikin baru lagi saja, itu cukup di handphone. Lalu kalau pakai jersey musim lalu, apa pihak Helmi setuju Kang? Gimana klausul kontraknya? Wah ini bagus nih pertanyaan nih. Ya katakanlah kita menggunakan jersey yang lama gitu ya, main nanti malam di kualifikasi ACL 2, apakah Helmi akan marah atau tidak? Ya tentu ini ada pembicaraan lebih lanjut. Saya yakin manajemen sudah
sudah berbicara gitu ya, baiknya bagaimana, karena ya ini juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Keterlambatan pengiriman ini juga bisa jadi dari beberapa pihak gitu ya, bukan dari Kelmi-nya sendiri. Nah, ini kalau untuk klausul kontrak khususnya saya tidak tahu bagaimana teman-teman, tapi kalau dibilang boleh atau tidak ya ini yang namanya mungkin ada pembicaraan lebih lanjut, karena kalau AFC ini tidak mempermasalahkan mau aparelnya siapa, kan tidak perlu didaftarkan gitu ya. Yang harus wajib ada itu hanya pihak aparel, logo klub, dan juga sponsor, hanya itu saja gitu ya. Tidak perlu mendaftarkan oh ini tuh Persib Bandung apa sponsornya si A, si B, si C, nggak begitu. Jadi boleh saja, hanya ini ya komunikasi saja, tapi insya Allah lah komunikasi lancar gitu ya antara manajemen dan pihak Kelmi-nya teman-teman gitu. Mungkin ya biar nggak penasaran lah ya, jadi teman-teman Boboto juga sedikitnya tahu oh ternyata ya kenapa alasan tidak menggunakan jersey Kelmi, karena ya keterlambatan pengiriman katanya. Lalu yang selanjutnya ini ada beberapa teman-teman yang ingin disapa, tapi sedikit saja ya teman-teman. Lalu ada dari Bobotoh Pangandaran katanya, lalu ada dari Kang Iyang Bobotoh Sumedang. Wah, ini ada dari dari konveksi ini, Nafas Konveksi Lewi Goong Garut katanya. Wah ini nah kenapa nggak ke Nafas Konveksi saja mungkin ya untuk memproduksi jersinya. Lalu dari Bobotoh Cihamplas Cililin ada Bobotoh Kunti Kuningan Timur, lalu dari Viking Sukanagara, lalu dari Bobotoh Trajaya Majalengka, dari mana lagi nih, Bobotoh Cigondewah, Bobotoh Bogor Barat Lewiliang, Bobotoh Ciparai Kang Nanang, Tiger Boy, Tasik Manonjaya. Wah ini selalu ada. Lalu juga ada dari Bobotoh Sukabumi, Bobotoh Banyumas, Bobotoh Tanjung Priuk, Bobotoh Soreang, Bobotoh Ciamis hadir katanya, hatur nuhun Bobotoh Ciamis, Bobotoh Ciluncat juga, lalu Bobotoh Sinlai, dan terakhir Bobotoh Tasik Selatan Kadungora katanya. Wah hatur nuhun Bobotoh yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan juga yang sudah mengirimkan sapaannya gitu ya. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia. 3 poin untuk Persib Bandung lolos ke fase grup ACL 2 teman-teman.